Jadi bukan berarti divaksin benar-benar kebal. Jadi sebagai upaya utama tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Halo pembaca Babe, selamat datang di Babe One on One. Kali ini episode spesial, kita akan ngobrol langsung nih bagi pembaca Babe yang siap-siap mau divaksin. Harus banget nonton video ini karena kita akan ngobrol dengan dokter dari tim Sehat Q untuk tahu langsung apa saja sih yang perlu diperhatikan sebelum vaksinasi. Kita langsung simak ya. Halo Dokter Adi, apa kabar? Halo Keiko, baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini ada Dokter Adi Pasha, dokter umum dari tim Sehat Q yang akan saya tanya-tanya langsung nih karena banyak banget masih kebingungan di antara masyarakat terkait vaksinasi ini nih dok. Betul, memang kan banyak sekali berita-berita yang beredar dan juga update-nya itu kan cepat nih, dalam 1-2 bulan sudah ada perubahan-perubahan lagi. Iya betul, dan setelah Januari kemarin Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksinasi, nah sekarang kan kita ini sudah di tahap kedua ya dok ya. Nah, apa perubahan yang terjadi sejauh ini dan kriteria apa saja sekarang yang sudah ditetapkan bahwa di tahap kedua ini orang inilah yang menjadi prioritas untuk divaksinasi? Ya, jadi kalau untuk tahap pertama itu kan kita tahu yang sasaran utamanya adalah tenaga medis yang baik menghadapi langsung dan juga tenaga penunjangnya baik dokter, perawat dan juga beberapa unsur lain di fasilitas kesehatan seperti tenaga penunjang, analis lab, dan juga sampai ke petugas kesehatan yang tidak berada di rumah sakit juga, bisa dari puskesmas, klinik, dan juga semuanya. Untuk tahap kedua ini yang jadi highlight adalah beberapa diantaranya perubahan dari petunjuk teknis. Kalau sebelumnya lansia dan ibu menyusui belum diberikan, tetapi yang kedua ini untuk lansia yang di atas 59 tahun atau di atas 60 tahun itu sudah bisa diberikan. Tapi tentunya nanti kita akan bahas mengenai kriteria apa di mana si lansia tersebut bisa dilakukan penyuntikan. Dan juga untuk tahap kedua ini adalah pedagang pasar. Seperti kita tahu di beberapa berita, di beberapa pasar sudah mulai dilakukan. Dan juga untuk para petugas pelayan publik seperti PNS, TNI, Polri, dan juga aparat-aparat atau pelayan publik lain juga sudah mulai secara bertahap akan diberikan di tahap kedua ini. Apa saja nih kriteria di mana orang diperbolehkan untuk menerima vaksin dan tidak diperbolehkan untuk menerima vaksin? Betul, jadi yang pertama, yang paling utama adalah kondisinya harus sehat. Jadi apabila waktu datang vaksin kondisinya sedang ada infeksi akut, seperti misalnya sedang demam, diare, ataupun infeksi akut lainnya, itu kemungkinan akan ditunda. Dan juga ada beberapa pertanyaan nih, salah satunya yang apabila sudah terkena vaksin, apabila sudah terkena infeksi COVID atau belum. Nah, apakah bisa divaksin atau tidak? Jadi itu nanti juga akan jadi pertanyaan. Nah, apabila untuk komorbid sendiri cukup beragam. Apabila sedang hamil, itu belum disetujui untuk dilakukan penyuntikan, tapi untuk yang ibu menyusui sudah bisa. Lalu juga untuk yang sedang mengalami pengobatan kanker, penyakit autoimun, pernah ada riwayat alergi berat, itu pun juga sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu. Untuk misalkan yang punya penyakit tiroid, yang punya gangguan kelainan darah, dan juga untuk orang-orang dengan HIV ataupun juga penyakit komorbid lain seperti darah tinggi, hipertensi, itu akan ada kriteria khusus saat screeningnya. Dan juga bisa dilakukan pemeriksaan ataupun screening dini nih untuk deteksi apakah bisa kita dilakukan penyuntikan atau tidak. Beberapa untuk screeningnya sudah ada, jadi sebelum datang ke puskesmas, ke rumah sakit, ataupun klinik untuk melakukan penyuntikan, bisa coba lihat nih apakah saya termasuk pada kriteria yang bisa diberikan atau tidak. Seperti itu, Keiko. Nah, yang jadi pertanyaan banyak orang nih dok, untuk para penyintas COVID, orang-orang yang sudah pernah terkena dan sembuh dari COVID-19, ini apakah masuk ke dalam kriteria yang tidak boleh untuk divaksin? Bukan tidak boleh, tapi bukan jadi sasaran utama dulu. Karena pada penyintas COVID ini dapat diberikan, tapi paling cepat adalah 3 bulan setelah dia terkena infeksi. Jadi, kalau misalkan masih dalam rentang kurang dari 3 bulan, dia belum jadi sasaran. Kenapa? Karena sebelum 3 bulan itu diharapkan masih ada kekebalan alami. Ketika mereka terkena infeksi, tubuh itu kan membentuk antibodi. Nah, itu biasanya dalam beberapa studi kasus, antibodi itu akan bertahan antara 3 sampai 6 bulan. Jadi diambil 3 bulan sebagai batasan apabila penyintas COVID akan dilakukan vaksinasi. Jadi untuk saat ini belum menjadi sasaran utama, tapi tetap akan bisa diberikan. Lalu ada pertanyaan lagi nih, bagaimana bila misalnya orang yang sudah disuntik vaksin untuk tahap pertama, lalu ketika menunggu untuk kedua dia ternyata dikatakan terinfeksi COVID-19, itu seperti apa?
Ya, jadi pada vaksin yang kita gunakan, terutama di Indonesia kan saat ini sedang menggunakannya Sinovac ya untuk yang pertama kali. Nah, untuk membentuk kekebalan sendiri adalah perlu waktu untuk 2 kali penyuntikan. Pada orang yang dewasa muda dari usia 18 sampai 59 tahun diberikan dosis pada hari pertama dan juga hari ke-14. Sedangkan pada lansia akan diberikan hari pertama atau hari ke-0 dan juga hari ke-28. Jadi untuk itu selama rentang waktu itu kekebalan sebenarnya belum terbentuk secara sempurna. Jadi apabila sebelum vaksin atau sesudah vaksin tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik, juga berkumpul, tidak menjaga jarak, menggunakan masker kadang dilepas, itu masih ada potensi untuk terjadinya penularan. Begitu juga apabila setelah divaksin nanti. Jadi bukan berarti divaksin benar-benar kebal. Jadi sebagai upaya utama tetap harus menerapkan protokol kesehatan, baik 3M, 3T, dan juga ditambah vaksinasi ini sebagai upaya pencegahan tambahan. Itu Keiko. Jadi bukan karena divaksinasi dia menjadi positif untuk si coronanya, tapi karena setelah vaksinasi ada beberapa protokol yang ataupun juga kegiatan yang bisa beresiko dia terpapar virus dan kita terinfeksi. Ini yang juga menjadi kekhawatiran masyarakat nih Dok, terkait dengan efek samping atau gejala-gejala yang mungkin dirasakan setelah menerima vaksin COVID-19 itu seperti apa? Ya, jadi mungkin istilahnya adalah bukan reaksi alergi atau efek samping, tapi kita menyebut adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Jadi penyebabnya itu ada banyak, tidak hanya dari isi vaksin itu sendiri, tapi juga terkadang bisa terjadi koinsiden. Koinsiden ini berarti bisa karena hal lain, misalkan sedang habis divaksin mengalami infeksi lain, tapi karena masih dalam rentang 0-28 hari itu juga termasuk KIPI, tapi penyebabnya bukan khusus karena vaksin tersebut. Nah, untuk KIPI sendiri kemungkinannya bisa terjadi, tapi tidak terjadi pada semua orang dan juga gejalanya bisa berbeda. Dengan adanya pelatihan-pelatihan pada vaksinator, diharapkan angka kejadian KIPI karena kesalahan prosedur, karena kesalahan penyimpanan vaksin, ataupun juga penghandlean pasien selama berjalannya vaksin itu akan diminimalisir. Seperti kita tahu kalau untuk vaksin COVID ini sudah dibuat aturan khusus, jadi dalam penyuntikan ada meja 1 sampai meja 4, jadi benar-benar dicek dari mulai registrasi, dari mulai penyuntikan, sampai juga observasi 30 menit setelah penyuntikan tidak boleh langsung pulang. Jadi apabila nanti selama 30 menit di awal timbul reaksi ataupun juga kejadian ikutan, itu akan segera dihandle untuk mencegah supaya tidak terjadi perburukan ataupun juga hal yang tidak diinginkan lainnya.